Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ananda Pratama, NIM terakhir 0102 dari kelompok 9 Praktikum Ilmu Kesehatan Ternak kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang nekropsi dan vaksinasi. Pada praktikum acara 2 ini, alat bahan meliputi pisau pemotong, gunting, alkohol, kapas, dan jarum suntik. Nekropsi merupakan pemeriksaan kondisi jaringan tubuh ternak, baik pada permukaan tubuh maupun dalam tubuh ternak. Nekropsi dilakukan dengan cara membedah atau membuka rongga tubuh. Sebelum dilakukan nekropsi, dilakukan pengamatan tingkah laku ternak terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengamatan tingkah laku, dilanjutkan pengamatan permukaan tubuh. Hal yang diamati yakni perubahan anatomi pada bagian kepala, dada, rongga hidung, dan rongga mulut. Pengambilan darah. Sebelum dilakukan pengambilan darah, hal yang harus dilakukan yakni mengoleskan alkohol ke bagian bawah sayap ayam agar vena terlihat jelas. Setelah vena terlihat jelas, maka suntikan jarum suntik tersebut ke bagian vena trachealis. Kemudian, tarik jarum suntik secara perlahan hingga darah mengalir ke jarum suntik. Sampel darah yang berada di suntikan tersebut kemudian dipindahkan ke tabung atau vakum. Berikut merupakan sampel darah dari ayam. Sebelum ke bagian nekropsi, yakni ayam harus disembelih terlebih dahulu. Penyembelihan ayam dilakukan dengan cara memotong 3 saluran, yakni saluran pernapasan, pencernaan, dan peredaran darah. Selanjutnya, pemeriksaan kepala. Pemeriksaan kepala dilakukan dengan cara memotong bagian rongga hidung hingga mulut dan kelopak mata pada ayam. Hasil dari pengamatan menunjukkan bahwa kelopak mata ayam berwarna putih. Hal ini menunjukkan bahwa kadar amonia dalam liter masih dalam batas normal. Apabila ditemui ayam dengan kelopak mata berwarna merah, maka dapat dikatakan bahwa kadar amonia dalam liter berlebihan. Ayam memiliki organ kekebalan tubuh atau imunitas. Organ kekebalan tubuh pada ayam terdapat di bagian leher dan dekat kloaka. Pada bagian leher disebut sebagai limfoid, sedangkan pada bagian yang dekat dengan kloaka disebut sebagai bursa Fabricius. Lalu, pemeriksaan rongga dada. Pemeriksaan rongga dada dilakukan dengan cara menggunting rongga dada pada bagian iga bawah hingga menuju leher. Pemeriksaan rongga dada dilakukan untuk melihat abnormalitas organ pencernaan maupun pernafasan. Berdasarkan pemeriksaan perventrikulus, didapati hasil bahwa kulit yang berada di dalam perventrikulus sulit untuk dipisahkan. Hal ini menunjukkan bahwa ayam dalam keadaan sehat. Berdasarkan pemeriksaan usus, didapati bahwa usus dalam keadaan sehat. Hal ini dikarenakan pada usus tidak terdapat peradangan atau bintik-bintik merah serta cacing yang berada di dalam usus. Pemeriksaan saluran pernafasan. Pemeriksaan saluran pernafasan ditunjukkan hasil bahwa tidak ada bintik-bintik atau peradangan pada saluran pernafasan. Selain itu, dilakukan uji apung pada paru-paru. Pada uji apung didapati hasil bahwa paru-paru ayam tersebut dapat mengapung. Hal ini menunjukkan tidak adanya kelainan atau abnormalitas pada paru-paru ayam tersebut. Pemeriksaan jantung. Pemeriksaan jantung pada ayam didapati hasil bahwa jantung dalam keadaan sehat karena tidak terjadi pembengkakan pada jantung serta selaput jantung tidak berisi air. Vaksinasi merupakan mikroorganisme atau agen infeksi yang dilemahkan atau dimatikan yang berfungsi untuk menggertak pembentukan kekebalan atau antibodi pada ternak dengan tujuan untuk pencegahan penyakit. Vaksinasi dapat dilakukan lebih dari 1 kali. Vaksinasi pertama kali akan membentuk kekebalan tingkat awal. Vaksinasi berikutnya akan menyangga kekebalan akibat vaksin awal yang turun atau biasa disebut booster. Kemudian jenis vaksin. Jenis vaksin yakni vaksin aktif dan vaksin inaktif.
Vaksin aktif berbentuk kering atau beku, berisi agen penyakit atau mikroorganisme yang telah dilemahkan. Pemakaian vaksin aktif harus dilarutkan terlebih dahulu menggunakan pelarut. Pemberian vaksin aktif diberikan dengan cara diteteskan di mata, hidung, mulut, air minum, atau diinjeksikan. Yang kedua, vaksin inaktif. Vaksin inaktif berbentuk emulsi atau suspensi karena mengandung larutan. Vaksin inaktif berisi mikroorganisme yang telah dinonaktifkan atau dimatikan. Pemakaian vaksin inaktif yakni tanpa pelarut atau langsung dapat digunakan. Pemberian vaksin inaktif yakni dengan diinjeksikan. Contoh jenis vaksin. 1. Medivac Gumboro A. Medivac Gumboro A merupakan jenis vaksin aktif. Metode pemberian vaksin ini yakni dengan cara mencampurkan vaksin dengan air minum ayam. Dosis pemberian pada vaksin ayam ini yakni 20 vial untuk kebutuhan 40.000 ekor ayam. Sebelum divaksin, ayam harus dipuasakan. Yang kedua yakni Coryza LE. Coryza LE merupakan jenis vaksin inaktif. Metode pemberian vaksin ini yakni dengan cara diteteskan ke mata, diberikan bersamaan dengan air minum, atau spray. Dosis pemberian Coryza LE yakni 0,5 mili per ekor. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin ini yakni penyuntikan jangan sampai mengenai tulang leher. Yang ketiga yakni Medivac ND Emulsion. Medivac ND Emulsion merupakan vaksin inaktif. Metode pemberian vaksin ini yakni umur 6 hari dapat diberikan melalui tetes mata, sedangkan umur 19 hari yakni melalui air minum. Dosis pemberian vaksin ini yakni 6 mg per kg bobot badan per hari. Hal yang harus diperhatikan dalam memberikan vaksin ini yakni ayam harus dipuasakan terlebih dahulu. Yang keempat yakni Medivac AI. Medivac AI merupakan jenis vaksin inaktif. Metode pemberian vaksin ini yakni dengan cara diinjeksikan pada intramuskular pada unggas yaitu melalui otot, paha, dan dada atau injeksi subkuntan di leher belakang bagian bawah. Dosis pemberian vaksin ini yakni untuk tiap ekor unggas yaitu 0,2 mili untuk unggas muda dan 0,5 mili untuk unggas dewasa. Hal yang harus diperhatikan dalam pemberian vaksin ini yakni harus diberikan secara berbeda atau tidak bersamaan dengan vaksin lain. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.